Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya sapa kita dengan kasih Kristus. Salam Alehem. Puji Tuhan, umat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan dan masih berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Ada 3 tanda kebangkitan Kristus dalam jemaat yang akan saya sampaikan pada ibadah kebangkitan ini. 3 tanda kebangkitan Kristus dalam jemaat. Nah, ini menjadi indikasi kalau kita benar-benar bangkit miliki tanda ini. Atau paling tidak kalau tanda ini sudah ada, berarti Anda sudah sedang dalam kebangkitan Kristus. Apa itu? Pertama, Ibrani 2 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pertanda bahwa gereja ini mengalami kebangkitan Kristus. Pertanda kalau jemaat GPD Keluarga Allah ini mengalami kebangkitan Kristus. Pertama, jangan hanyut terbawa arus. Tidak terbawa arus, ya, jangan hanyut oleh arus. Arus apa? Arus dunia yang deras. Saya pernah melihat sebuah sungai yang deras. Kebetulan kampung saya itu namanya Kampung Pandiangan. Jadi dari Parbuluan, ya, kita turun sedikit dari jalan raya dan harus melewati namanya Binanga kalau di kampung kami. Binanga. Jadi ini Sigalingging, ini Parbakalan, Pangiringan, Parbuluan, Simalupuk, nanti Tele, Panatapan turun ke Danau Toba. Nah, di antara ini dari Parbuluan ini ada Huta Pasaribu namanya, antara Pangiringan dengan Parbuluan ada Pasaribu, turun dia ke bawah, itu namanya Kampung Pandiangan dan harus melewati Binanga. Jadi waktu itu, sebelum itu masih saya SD, sebelum zaman baru ini ada pembangunan jembatan. Dulu Binanga ini kami harus lewatin dengan menggunakan rabingan. Ya, apa itu rabingan? Itulah namanya. Jadi itu jembatan dari bambu dan rotan, itu ngayun dia. Karena itu kan panjang. Melewati apa ini panjang. Jadi kalau untuk membuat jembatan dengan menggunakan kayu, tidak mungkin teknologi waktu itu. Karena itu harus ada bambu yang dirakit dan diikat-ikat dengan rotan panjang, namanya rabingan. Jadi kalau kita jalan di situ pasti gini jembatannya. Yang par PH 3 dengan saya sama dengan saya pasti tahu yang saya maksud. Kalau yang lahir kota nggak ngerti itu. Jadi kita gitu. Karena itu bukan kampung kami. Kami itu pindah dari Pandiangan ke Sigalingging. Mama saya baru Galingging, jadi bapak saya itu Seduk Hela. Jadi kami pindah ke sana. Nah, kalau kami tahun baru atau acara-acara tertentu pulang ke Pandiangan, pasti lewat itu. Jadi saya pas waktu itu betul-betul namanya kalau di kampung kami itu Mangamuk Binanga atau Mabolon Binanga, itu berarti besar sekali sampai sawah tertutupi. Sawah yang di pinggir itu tertutupi. Jadi itu seram. Kita juga lihat kayu-kayu besar di bawah. Itu arus. Jadi merinding saya melewati itu. Ngeri. Padahal kalau hari-hari biasa, kerbau-kerbau itu biasa mandi di situ. Kita pun juga bisa mandi di pinggir-pinggirnya. Tapi kalau sudah musim hujan, itu datangnya dari hulu. Ya, hulu dari Toba sana. Itu besar sampai di situ. Nanti jatuhnya itu ke Lepodom. Ya, yang tahu area Sidikalang, itu melintas. Jadi kalau orang dari Sumbul ke Sidikalang sebelum sekarang dulu namanya Leteres, tapi sekarang namanya Taman Iman. Itu ada sungai besar di situ. Itulah dari kampung kami itu turun ke situ. Itu besar sekali. Arus itu menakutkan. Nah, saya hanya ingin menyadarkan arus itu membahayakan, arus itu mematikan. Merinding saya kalau lewat waktu itu. Belum lagi suaranya. Itu besar sekali. Itu kan permukaannya di bawah. Terus masih ada namanya sungai.
Tapi kalau dia sudah mangbulun, sawah yang luas di sekitarnya itu tertutupi, tersapu banjir. Itu deras sekali arusnya. Firman Tuhan mengingatkan kita di hari kebangkitan Kristus itu, pertanda bahwa jemaat Tuhan ini sudah mengalami kebangkitan Kristus, bahwa kita tidak hanyut terbawa oleh arus dunia, arus globalisasi. Tentu yang negatifnya, positifnya ambil. Arus modernisasi, ambil positifnya. Arus IT, arus internet. Kalau kita orang-orang yang telah mengalami kebangkitan Kristus, semua itu kita memanfaatkan untuk kebaikan kita, untuk pekerjaan Tuhan, untuk perkembangan kerajaan Allah. Kita gunakan internet, IT, dan globalisasi, modernisasi yang ada di dunia ini. Karena kita nggak mungkin menjadi manusia primitif. Enggak, kita akan mengikuti dan kita menguasai. Mandat Tuhan pada waktu mengizinkan Adam dan Hawa berkembang biak, kalau istilahnya beranak cucu. Dan dia bilang, kuasai dan taklukkanlah. Ini sudah hilang bagi banyak orang yang tidak mengalami kebangkitan Kristus. Dia tidak menguasai dan menaklukkan bumi, tetapi dia dikuasai dan ditaklukkan oleh bumi. Untuk handphone pun dia nggak bisa kuasai diri. Untuk internet dia nggak bisa kuasai diri. Bagian dari bumi yang harusnya menjadi berkat bagi kita, kalau kita menguasainya, bukan dikuasai. Uang harus ada, dan kalau boleh banyak-banyak. Tapi jangan uang menggerus kita, menghanyutkan kita, tapi kita kuasai uang. Pribadi-pribadi yang sudah bangkit, pribadi-pribadi yang telah mengikut Kristus dengan baik, dia pasti ditandai poin pertama ini, tidak hanyut oleh arus dunia. Tidak harus mengikuti tren dunia. Saya ingatkan kita semua. Saya juga belajar dan pernah mendengar khotbahnya Philip Mantopa. Dia juga tegur anak-anak muda yang branded. Bukan cuma anak muda, orang tua, orang-orang kaya suka branded. Suka ngejar merek. Nanti keluar tas bagus, harga 18 juta, merek Hermes. Kejar. Padahal tasnya sudah banyak. Ini orang-orang kayak gini sudah dikuasai dan diseret oleh arus branded. Kita tiru bapak kita Jokowi. Kadang dia gunakan jam tangan yang mungkin harga 35.000 buatan Indonesia. Pakai baju putih gulung-gulung talinya, tangannya, kaki. Celana biasa aja. Tapi banyak anak Tuhan yang katanya mengerti firman Allah, tapi nggak branded. Second pun tak apa, yang penting brandnya yang bagus. Betul lah saudara. Second pun tak apa-apa, yang penting branded. Merek apa? Merek pokoknya apa yang terkenal di Korea gitu. Ini merek ini. Tapi dikejar-kejarnya ke second. Pokoknya dapat. Terus berjalan seperti memperhatikan orang. Apakah ada orang memperhatikan saya dengan brand ini? Ini orang sudah dikuasai oleh kebodohan. Kebangkitan Kristus memberikan gambaran keteguhan hati bagi anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak akan dinilai dari apa yang kita pakai, tapi dinilai dari apa yang ada dalam hati kita. Haleluya. Banyak seperti itu, bahkan kakak adik pun sampai terjadi, ya. Dilihat kakaknya beli ganti mobil, dia paksakan dia ganti mobil. Itu persaingan. Dilihat kakaknya sudah pergi ke Bali liburan 1 minggu dengan anak-anaknya, dia rancang dengan dia, kita jangan ke Bali, minimal ke Honolulu. Berutang pun jadilah. Ini arus yang menguasai. Tuhan berikan kita hikmat, tidak boleh terbawa arus. Tidak boleh mengikuti situasi. Ahana masa ima taula, itu orang yang tidak punya prinsip. Karena itulah harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apa yang kita dengar? Saya ditangi hona marpinggol masude nani dok ni todi roh
yang bicara dalam hati kita, itu yang kita dengar dan teliti mengikutinya. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita tidak boleh ikut arus. Tidak boleh hanyut oleh arus. Tadi malam saya sampaikan sama kaum muda. Arus yang paling menarik anak muda sekarang apa? Game. Tidak bisa dipungkiri. Dan itu merusak. Membuat seseorang anak muda bertahan duduk berjam-jam. Itu arusnya. Makanya kalau bicara arus, kenapa di awal khotbah saya mencoba tadi membuat sebuah ilustrasi pengalaman saya melihat derasnya arus. Mengerikan. Saudara pernah tonton tsunami yang bisa menyeret kapal dari tengah sampai terdampar di pinggir sampai setengah kilometer di kota? Arus itu bahaya. Dia membunuh, menyisakan kepedihan. Anak muda tergerus arus internet, arus game. Saya pernah berkhotbah di kaum muda kita beberapa minggu yang lalu, bahwa kalau disebut ada masa menabur atau menanam, ada masa menuai. Bagi anak muda, ini adalah zaman menabur, menggarap, bukan menuai. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang sudah seperti memetik hasil, hasil apa? Berarti kamu akan kehilangan 10-20 tahun ke depan, kamu tak dapat apa-apa. Sebab kalau bapak mamamu mendapatkan sesuatu hari ini, itu hasil taburan mereka 20 tahun yang lalu. Lah kamu sekarang seperti menikmati, tidak bergegas, tidak seperti pekerja keras, tidak seperti seseorang yang mengelola tanah dan menanam benih, seolah-olah kamu sudah memetik sekarang. Ingat, kalau kamu memetik sekarang padahal kamu belum menabur. Ada orang yang menabur ada orang yang memetik tanpa menabur? Jawab saya. Ada orang yang memetik tanpa menabur? Jangan bohong. Ada orang memetik tanpa menabur? Ada dong. Pencuri, dia nggak mikir nabur, karena dia pikir semua yang di ladang-ladang sana itu hasil saya, tapi mainnya malam. Nah, kalau anak muda sekarang sudah merasa menuai, tahu menuai, santai, tidak lagi bergerak, tidak sedang mencangkul, tidak sedang menggarap, tidak sedang mengkomposi tanah, sudah seperti memetik. Dengar baik-baik, 20 tahun ke depan kamu menjadi orang miskin di antara generasimu, karena sekarang kau tak bergerak. Sekarang kamu harus menabur, berjerih lelah. Apa itu? Kalau kamu memang tidak kuliah lagi, kamu harus membangun sebuah bisnis yang sekarang kamu sakit-sakitan. Sekarang kamu seperti bukan dari nol, tapi dari minus. Tapi akan kau lihat perkembangannya dengan pertolongan Tuhan. Dan kira-kira 20 tahun ke depan kamu mulai memetik hasil. Nah, kalau kamu sekarang sudah menuai, tidak bekerja keras, tidak berjerih lelah, kuliahnya santai, engkau akan menjadi orang miskin di generasimu. Orang-orang yang hebat sekarang sudah bekerja keras di 20 tahun yang lalu. Saya mendengar beberapa kesaksian sambil kuliah, malam dia pagi narik beca. Itu dimulainya dari STM. STM pun dia bilang, saya bisa STM pak, kawannya saya. Dia di Sibolga, narik beca. Narik beca saya biar bisa kuliah, sekolah. STM, orang tuanya miskin, tak sanggup menyekolahkan anaknya untuk STM saja. Lalu kami satu kampus di Inteos, dan dia cerita, saya bisa tamat STM pak, karena saya menggayuh becak siang hari. Pulang sekolah saya harus menggayuh. Terus dia kuliah, dan setelah kuliah dia bersama saya karena dia sponsor juga. Dia bisa tamat, dan sekarang sudah besar gerejanya di Kalimantan. Banyak anak muda, kenapa Tuhan gerakkan hati saya untuk berbicara tentang anak muda ini? Merasa sudah memetik, padahal belum menabur. Di zaman menabur, engkau serasa memetik, engkau tidak akan mendapat apa-apa di zamanmu. Kecuali Tuhan error. Tuhan error, nggak tahu dia yang mana kerja keras, mana nggak kerja keras. Semua serba kebetulan. Tidak ada seperti itu. Pekerja keraslah, kata firman Tuhan, yang akan menuai hasil. Jadi anak-anak muda ini SMP, SMA, dan kuliah,
Ini zamanmu berjeri lelah. Kuliah dengan benar, baca buku dengan banyak. Usahakan nilaimu yang terbaik. Usahakan ijazahmu baik nilainya. Kalau kamu santai. Nah ini bapak-bapak ini sudah seumur saya dan yang di atas saya. Itulah zaman menuainya. Nah kalau sedikit yang kami tuai, memang mungkin itulah kapasitas kami. Tadi malam saya bergetar bilang anak-anak, andai Tuhan hampir meneteskan air mata, saya bilang itu. Andai Tuhan izinkan saya sekarang berumur 25 tahun, akan kulibas semua. Ku kejar apa yang perlu ku kejar. Tidak akan kuizinkan mataku tertutup untuk menggapai cita-cita. Karena memang dengan bekerja keraslah, maka akan kita mendapatkan sesuatu. Tapi sudah, saya syukuri apa yang saya miliki, apa yang saya bisa. Walaupun tidak berhenti, saya pun akan terus bergumul. Menjadi pendeta yang berurai air mata untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi pendeta yang pergi menginjil. Menjadi pendeta yang pergi mengurusi jemaat. Semaksimal mungkin. Dan itulah yang bisa kita buat beberapa tahun akhir-akhir ini. Kalau masih Tuhan izinkan kita hidup. Tapi anak muda, penekanan ini kepadamu keras. Jangan kamu jambu rasa nangka. Kalau kamu jambu-jambulah. Jangan kamu sudah rasa menikmati dan memetik. Padahal ini zaman bagimu, ini generasimu, ini time-mu, ini betul-betul waktumu, kairosmu untuk menanam benih. Orang menanam benih masih ada jeda waktu, spasi waktu untuk menunggu benih itu bisa nanti menghasilkan. Jadi andai kata kamu sekarang ini seperti minus, seperti kehilangan sosialita, seperti tidak seperti teman-teman yang lain, seperti kehilangan pertemanan, seperti kehilangan kesempatan bermain, nggak apa-apa. Karena besok kamu akan menuai sedikit lebih dari teman-temanmu yang rata-rata. Amin anak muda. Itu doa kami. Jadi jangan terbawa arus. Arus apapun itu kecuali arus surgawi. Pengaruh roh. Kalau kita ke situ tersedot pun jadilah. Ketika Tuhan berkata kepada Kaleb, tadi pagi saya singgung ini, nggak tahu ya, saya kuat di hati saya ulang-ulang ini. Dan ini termasuk juga kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang walaupun sudah tua, tapi semangatnya semangat muda. Mana aminnya? Kaleb itu sudah 80 tahun. Ayo kita belajar, makanya saya ingin bergerak dengan jemaat di sini. Kaleb itu umur 80 tahun, dia bilang, entah karena si penggarum dia ini, baca ayatnya. Dia jumpai si Musa. Musa, tanah dulu waktu aku bersama Joshua kau utus, yang dijanjikan Tuhan itu Hebron sama aku. Aku sekarang sudah 80 tahun, dia bilang. Tapi aku masih seperti yang dulu. Mungkin sambil diginikan dia betul. Lea matano ne dia jihon di debat itu. Poso do piau. Pengen 20 tahun, baca ayatnya. Lalu Musa memberikan Hebron untuk Kaleb. Jadi orang-orang tua yang sudah 80 tahun masih rasa-rasa muda, ini yang Tuhan lihat, lain jiwa yang ada padanya. Walaupun tadi saya bilang, sudah rasanya kita akan memetik saja. Tapi kalau semangat Kaleb yang bergerak, dia bilang, aku masih seperti yang dulu. Muda, tenagaku masih utuh. Baca ayatnya itu. Maka Tuhan bilang sama Kaleb, lain jiwa yang ada padanya. Coba lihat ayat itu. Seherna belang-belang hubereng dia runai masuk dengar. Haleluya. Bilangan 14:24. Yang ke kamar mandi cepat-cepat balik ya, supaya dapat firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca. Bilangan 14:24. 1, 2, 3 ya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan, apa itu negeri yang telah dimasuki dia? Negeri
Kanaan. Apa sebutan negeri Kanaan? Negeri berlimpah susu dan madu. Menurut saudara, apa itu berlimpah susu dan madu? Surga? Kanaan bukan surga. Kanaan adalah negeri berlimpah susu dan madu. Itu adalah kesuksesan hidup, kelimpahan. Banyak madunya, banyak susunya, berlimpah. Dan Tuhan bilang kepada Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, aku berikan tanah itu, dia akan kuizinkan masuk ke negeri yang dia pijak itu. Waktu itu memang peristiwanya berat. 10 orang bilang, tidak perlu kita masuk ke situ. Karena apa? Negeri itu, memakan penduduknya. Kita rasa-rasa belalang, mereka adalah raksasa. Tapi yang 2 ini karena lain jiwa yang ada padanya. Oh tidak saudaraku, tidak. Kita harus masuk. Nangislah semua umat Israel. Dan hampir dilempari mereka dengan batu. Yang 2 orang ini membawa berita yang berbeda. Maka anak muda, engkau memiliki berita yang berbeda, engkau yang akan mendapat berkat yang spesial dari Tuhan. Kalau kau bilang, sudah itu margem, itulah kau. Sebab 10 orang yang akan dibinasakan itu. Tapi kalau kau berbeda, dia bilang, semua bergame. Tapi kalau aku enggak lah. Tapi Pak berat itu, kami semua di kelas kami main game semua. Tapi aku enggak lah. 10 orang bilang, tak bisa kita taklukkan. Kami bilang bisa. Maka Tuhan bilang, lain jiwa yang ada pada temanku Pak, memang ada juga lain jiwanya. Singgu jiwa ini raksi dongana nih, herneriti nih. Bukan itu Bapak Ibu. Lain jiwa yang ada padanya. Maksudnya, dia mengikut Tuhan sepenuh hati. Pertimbangan logika seringkali tumbang bagi orang yang jiwanya lain. Karena dia selalu berjalan dalam kemustahilan. Bayangkan, semua berkata tidak mungkin kita masuk. Tapi logika ini dipatahkan dengan imannya. Bisa. Dalam perjalanan rohani kita, seringkali kalau kita hanya berhenti pada logika, tak mungkin. Tapi imanmu yang karena lain jiwa yang ada padamu berkata, mungkin. Jadi dia menjadi sebuah mesin turbo, mesin jet yang tidak mudah terkalahkan. Dia ngotot. Dan ini yang Tuhan tunggu di hari kebangkitan ini. Menjadi wanita yang bandel dalam iman. Sama seperti wanita Syropenicia. Sudah semua melarang. Jangan kau ganggu guru. Jangan berteriak ribut. Ya terus. Orang ada mungkin tuh rame. Kau siapa? Kamu bukan orang Israel. Jangan. Dia nggak mundur. Karena kalau dia mundur, maka tidak akan terjadi mujizat pada dia. Ini yang Tuhan minta. Ini yang Tuhan mau di gereja ini. Banyak kemustahilan di depan kita. Tapi kuasa kebangkitan Tuhan mesti memampukan kita menumbuhkan benih itu dalam hidup kita. Bahwa mungkin bersama dengan Tuhan. Bisnis kita mulai menurun. Tapi imanmu harus menjadi sesuatu yang melawan arus itu. Tuhan pasti tolong kami. Aku pertaruhkan keluargaku ini. Ku pertaruhkan hidupku. Ku pertaruhkan semuanya. Usahaku, bisnisku ke ladang Tuhan. Maka Tuhan lihat lain jiwa yang ada padanya. Nah, orang rata-rata akan mati terbunuh seperti 10 orang itu. Terbunuh oleh arus, terseret, hancur dalam dunia ini. Jadi agak jugul hamu di debata. Jugul mengalau sibolis, mengalau dosa, mengalau portibion. Teliti dengan apa yang kita dengar. Kalau kita mudah mengikut arus, tak ada gerak dari hati kita untuk melihat karya Allah dalam hidup kita. Resikonya memang ada. Kalau nggak sembuh mati. Itu aja. Kalau sudah mati saya, berarti nggak sembuh. Kalau saya masih hidup, berarti sembuh. Tapi biarlah, lebih baik mati dalam perjuangan iman daripada hidup ditelan arus dunia. Lain jiwa yang ada pada Kaleb. Saya rindu semua kita jemaat GBD keluarga Allah. Lain jiwa yang ada pada kita. Kenapa lain jiwa kita? Karena jiwa Kristus telah merasuk di hati kita. Mana aminnya saudara?
Sehingga perkataan dunia tidak lagi selepel dengan kita. Dunia bilang A, semua bilang A, tapi kita harus bilang B. Dunia bilang B, kita bilang C. Kalau gitu kita menjadi melawan. Ini bukan melawan pemerintah, bukan, tapi melawan sistem yang dibauri oleh dosa. Kalau enggak, memang semua belum terjadi sih. Apa yang kita ceritakan, surga pun belum kita lihat, neraka juga nggak kita lihat. Kita hanya belajar dari ayat dan kita berusaha berjuang mempercayai ayat bahwa kalau kita baik mengikut Tuhan, kita masuk surga. Semua belum lihat iman, saudaraku. Kaleb begitu memikau, menyilau di mata Tuhan. Lain jiwa yang ada padanya. Saya minta kita jangan menjadi jemaat rata-rata. Mana amin, saudara? Keluarga-keluarga yang gak rata-rata, berjuang, bekerja keras seperti Kaleb. Saya udah 80 tahun, tapi saya masih kuat. Waktu firman itu disampaikan masih seperti itu saya, kata Kaleb. Ayo, jangan kita yang masih 40 tahun, ngasung nawalu puluh dia wah. Haleluya. Yang 40 tahun jangan rasa 80. Yang 80 tahun rasa 40 itu baru cocok. Yang masih zaman menabur, jangan kau pernah merasa sudah memetik. Kau tak dapat apa-apa. Kau ngigau. Ngigau. Banyak orang sekarang ngigau, mimpi besok jadi orang besar. Apapun itu, jangan dikuasai oleh internet. Internet kamu kuasai. Jangan dikuasai oleh uang. Kuasai uang. Kalau kamu berkata uang ini nggak ada gunanya, nggak ada apa-apanya, nggak mempengaruhi saya, katakan itu, kau kuasai dia. Kau katakan cukup. Jangan dikuasai oleh dunia, tapi Tuhan mandat, Tuhan berikan kepada kita, kuasai dan taklukkanlah bumi, berkuasa atasnya untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, jangan dibutakan ilah zaman. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 4, dalam konteks orang-orang tak mengenal Allah, terbutakan matanya. Sama-sama kita baca 2 Korintus 4 ayat 4. 1, 2, 3, ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang telah buta pikirannya oleh ilah zaman. Apa ilah zaman? Ilah itu dari kata Allah, sesembahan, pujaan, idola, sesuatu yang memikat hidup. Itulah ilah. Dan setiap zaman ada ilahnya. Gila-gilaan. Setiap masa ada ilahnya. Tetap kembali ke ilah. Sekarang apa? Yang menguasai banyak manusia sekarang di zaman akhir ini, yang saya lihat rentetannya terus, ilah Mamon. Tidak bisa dikuasai oleh anak-anak Tuhan, sehingga Mamon, uang, menguasai. Berhala, ilah, itu menunjukkan gairah zaman yang menguasai sebagian besar manusia pada zaman-zaman tertentu. Nah, sekarang apa yang menguasai atau menggairahkan manusia sebagian besar di zaman ini? Itulah ilahnya. Dia hampir menjadi sesembahan kita, dan kalau dia tidak ada kita rasa kosong. Itu ilah. Sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan pengabdian tanpa sadar. Pak, maksudnya apa? Coba orang main game. Oh, dia digerakkan seperti mengabdi. Kenapa? Memberi waktu. Apapun disingkirkan demi game. Bahkan mencuri uang mamanya pun. Asal lancar. Itu ilah. Perhatikan saya. Itu ilah. Dan itu bukan cuma anak muda. Bapak-bapak pun udah banyak main game. Itu bukan gila, lady gila. Bukan zamannya lagi main game dia, konyol itu.
Sedangkan yang zamannya pun anak-anak muda yang tak bisa menguasai diri, bagi kita gila. Ada loh, saya bersama ibu, kami ke mall, kami lihat satpam. Pokoknya kalau handphonenya sudah landscape, tahu landscape? Gini, bukan gini. Udah itu. Apalagi agak mau kayak gini, gerak-gerak sedikit apanya. Ini. Satpam juga gitu. Orang-orang duduk-duduk sebentar nunggu teman langsung itu. Dia tanpa sadar memang mengabdi. Saya mau tanya, kalian mengabdi nggak sama Tuhan? Mengabdi, makanya datang malam ini. Tadi udah datang lagi. Nanti yang melayani, nanti malam lagi, melayani lagi. Mengabdi. Nah, orang-orang yang terus seperti tidak sadar dia sudah mengabdi. Abdi, mengabdi dari kata abdi. Abdi sama dengan hamba. Menghambakan diri, itu artinya mengabdi. Makanya game, coba jujur ini, kalau nggak mengabdi dia sama game. Nih yang di rumah saudara, dia putar semua, dia tutup pintu, betul ya? Nah, ngapain di kamar? Misalnya nih contohnya, belajar mak, begitu ya. Buka dulu, langsung yang terlihat semua di meja apa? Buku. Oh ya, bagus. Yang rajin anak ya. Dalam hatinya buruk kali mama ini, nggak tahu dia. Iya mak. Pergi mamanya, dia buka lagi gamenya, karena tadi kan udah ditutupkan handphonenya. Mengabdi itu, dia hormati game itu, dan dia abaikan mamanya yang tulus ikhlas menyekolahkannya, mendoakannya, memasak nasinya, menyuci pakaiannya. Dia bohongi. Pergi dia ke sekolah katanya, tapi mampir ke warnet main game. Dia mengabdi tanpa sadar. Saya bilang tadi malam, tadi pagi juga, saya sampai mati saya nggak mau tunduk pada game itu. Siapapun yang main game di sini, kalau ada yang coba-coba main game, entah dia turuti perintahku atau tidak, tapi mulutku akan terus ngomong. Karena bahayanya luar biasa. Dia arus. Sayang kita lah sama anak, mengapa kita sampai ngomel-ngomel supaya mereka tidak terlibat dalam game itu. Mencuri. Itu ada anak muda yang pernah di sini, masih ingat namanya? Anak kakak kelas kami dari Teos. Iya. Jual laptop abangnya. Pokoknya bagaimanalah. Udahlah, udah rusak, asal sudah main game lah dan sudah terlibat game berjam-jam, berhari-hari. Mamai ngasai be. Yang tolak be. Maka ini pelayan pemuda, manang buah HP perjuangan, mulut kita tidak akan pernah berhenti. Tidak ada restu di gereja ini anak-anak main game. Cari seperti Kaleb yang memang beda jiwanya. Belum lagi internet, sosialita. Di kalangan kita adat istiadat. Bagi saya pun adat istiadat ini ada ilah, bahkan mengalahkan Tuhan dalam diri orang-orang pelakunya. Masa Pak? Iya. Jangan baik-baik. Orang berjuang mengikuti adat istiadat nenek moyang kita dengan pengorbanan yang besar yang dia tidak kerjakan itu untuk Tuhan. Saya tidak juga akan berhenti, tetap menyuarakan itu. Adat istiadat dalam hal ritual memang bagi anak-anak Tuhan tidak lagi harus diikuti. Perhatikan saya, jangan salah tafsir khotbah saya. Adat istiadat apa? Kita kan Batak. Saya belum pernah melepaskan apapun sebutan dan tutur Batak. Itu artinya adat. Bagi lae tetap saya lae, bagi Sumatua tetap Sumatua, tulang tetap tulang, Namboru tetap Namboru. Nggak ada yang hilang. Tapi kalau saudara menginginkan saya mengadakan pesta adat Batak, memang saya tidak akan ikuti. Karena tidak di situ lagi roh saya, jiwa saya tidak di situ. Jadi kalau Bapak nanti menikahkan anak, saya nikahkan anak saya dengan seperangkat alat bergereja.
dibayar tunai, udah. Sama cowok dengan cewek, saya tidak mengharapkan mahar untuk anak saya Kisya. Bila penting kalau saya cukup berkat, saya berkati besan saya. Itu yang saya maksud, jangan salah kaprah. Tapi kalau saya masih dikuasai itu, saya nggak hamba Tuhan. Bisanya itu emang, itulah sinkritisme. Dipegang satu, tidak dilepaskan yang lain, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Terus apa susahnya? Nggak ada susahnya. Kita aja terlalu sombong, terlalu gengsi. Saya kalau nikah nanti Keisha, ini aja penuh udah syukur saya. Pengalas rohku si muluguk gereja songonon. Nah penting mulu muli baru kuarwah doarwah. Torok ni jolma. Berkat tuh anak-anak itu. Tunggulah, di bawah 10 tahun ke depan kalau saya masih hidup, sudah akan buktikan apa yang ku sampaikan ini. Saya tidak suka pesta pora, jujur. Kalau ada lihat pesta besar, 3.000 orang hadir bah, permulini baru nipat ditanya, bagiku tidak pas itu. Habis bilang, luar biasa Bapak Pandiangan kemarin khotbah KKR di Gunung Sitoli, 3.000 orang datang, baru itu mantap. Aku pestanya itu bah 10.000 halak roh dengan nih sampai malam. Nggak penting. Orang anak saya kok yang mau berbahagia, kok ngerepotin ribuan orang. Coba kalau menikah anak saya di sini, tentu mungkin bukan saya yang memberkati, karena saya suhud. Kita hantar mereka, diletakkan tangannya, diberkatilah engkau, Tuhan memberkatimu. Amin. Siapa yang datang makan? Habis itu kita antar mereka, kalau udah ada rumahnya kita antar ke situ. Tuhan memberkatimu nak. Kalau ini nanti berkat dari bapaknya lah. Tuhan memberkatimu. Paromen, doa anakku. Di sinilah kalian. Beranak cucu lagi di sini. Dadah. Udah. Dia urusin lah rumahnya. Kita tinggalkanlah berkat. Pulu buyet tong menguli geleng terlian dong kapal 50 juta. Mama modal mu namang. Unang sengonon. Ingot tamu dah, gogo hamu karijo, hei parumen, kupi jam do, piga Miami masih nali ulah menatari. Baru nikah udah digituin. Baru ma parumen itu nawadon, muli may batong tuna pogo songonon stres di ba. Sonang go dia do pengatori do piga Miami nakin nahu jam deh. Tidak ada persoalan dari awal. Coba kalau menikah anak kita. Berapa tadi jalan-jalan itu semua mang? 32 juta mang. Nah sama kalian itu, ini tambahnya 20 juta lagi ya. Baik-baik kalian. Bisnis kalian harus dikelola dengan baik ya. Begitu. Untung ay parmulin yang gim natori, ang pangulin anak mi. 5 ekor nai, baby ni 11.000 semua bayar loh. Ini orang yang tak ikut arus. Nangkap maksud saya? Coba apa untungnya? Apa untungnya kalau orang lain besar-besaran di situ? Apalagi kalau sudah, yang saya tidak mau ya, Bapak Ibu, boleh ikut. Di sini nggak ada larangan. Saudara mau mengadati silahkan, nggak ada larangan. Tapi kalau saya mau ikuti firman Tuhan, siapa yang mau ikut saya, ikut saya. Dan pernikahan di sini, sejauh pernikahan saya berkati. Nah kalau Pak, itong do dang tolak nami do mamang tu sopogo dang do pehami mangadatin ba dang do beusi hula-hula muna kamu no martang yang. Isod do harus selesai. Pasu-pasu Allah non tinggal lo kamu nasi kotak dia usun cukup. Bagi saya tidak penting-penting. Tahu juga enggak apa-apa kok. Nah mamang gorang dota muturu tu sopogo dang no medahamu. Pek kamu isi sa kotak. Bagi saya tidak ada penting apa-apa itu. Kalau masih itu yang terpenting bagi kalian. Enggak apa-apa. Karena GPD tidak melarang itu. GPD tidak ada melarang orang mengadati, silahkan. Hanya yang dilarang di situ ya margodang-godang, apa namanya itu, mengodasi, juhu si jagaron. Nanti saya jelaskan itu, enggak sekarang. Itu yang kayak gitu, tapi mengadati masih di GPD itu toleransinya ada. Silahkan. Kalau mau ikut firman Tuhan seperti yang kami ikuti ini, tidak terikut arus, bagi saya ambil yang simpel-simpel. Karena tidak mau ikut arus. Simpel.
Haleluya. Makanya udokon, tapi gaya udokon nih. Ngotu gelekon utona odo. Molo petu Batak hamu muli manang manguli ikon Batak dong sarupa do pengertian ni bapak dah. Undang susah yang muanga susah ngoluku. Mulia ada dana kau susah daw. Lak panguli gelem petong susah. Hamu mai. Ko boy da mekilau. Panguli ni gelek ku parmuli ni baru ke komekel do. Yang simpel-simpel aja. Kalau nggak dapat orang Batak yang seperti iman bapak, cari orang Jawa, orang yang lain lah, yang saya tidak akan digosipi tiap hari gara-gara itu. Jadi saya anjurkan tuh anak-anak saya itu, jangan menikah sama orang Batak kalau belum seperti yang saya maksud. Karena nggak mau ikut arus. Lah Pak, apa salahnya Pak adat itu? Bukan sekarang saya terangkan. Banyak hal. Rohnya lain, saudara. Kesombongannya tinggi. Terus bagaimana Pak? Apakah hilang? Enggak ada yang hilang. Tutur kita enggak hilang. Adok kamu marga 5 juta nah yang pilihon? Dah lah. Tetap lae saya lae, sematua saya sematua. Ada juga si pendeta yang terlalu ekstrim. Ngapain sama Pak Manasion dan molo diulang gereja, oke lah diulang gereja. Tapi di rumah-rumah pun bahkan ada itu pendeta dekat-dekat sini. Oh Pak Pandiangan apa? Oh kalau saya mertuaku pun panggil om sama aku. Bah, gini mau. Jangan kau begitu. Ya kalau di gereja nggak apa-apa, misalnya di gereja kan, nggak apa-apa lah namanya gereja kan beda. Bukan di rumah katanya. Anak gila oh. Ije, bisa metuan nama do om cuman. Iya. Nah polisi itu dugar. Ibu tuh hamuan dong. Jadi om nina si metuam tuho. Ije bu. Dengan ngaritik sih aku bilang. Ngaritik aku bilang. Oh iya memang begitu. Sesuai dengan pengajaran. Pengajaran Mertua lah. Sehebat-hebatnya Musa, kedatangan Jitro disambut sebagai mertua. Nah saya tidak hilang itu. Makanya kalau saya, jangan salah tafsir dengan saya. Pak pendeta kami anti adat. Enggak, saya tidak anti adat. Kalian nggak tahu adat yang sebenarnya. Tapi kalau memperbudak saya dengan adat persis adat Batak yang saya nggak mau, kesongonon, torniboru, nggak ada bagi saya torboru, nggak ada. Menikah baik-baik. Kemarin saya mengikuti pernikahan di sana, itu pun kesalahan. Sampai datang nanggoliper dan lihat tu perburu, begila dotongi, bahasa songoni. Idu padita jemak nami di boru manurungi, ina paditaon. Persoalan atau di sistem nami, bahas. Nangguli perdangilian habi rodot kito na nung bapak omak na nga mati rodot ito na sa Jakarta rodot angatong binagila tong amaton na rako dan buit tong pailayan do justru molo pihak berburu molo aturan na siyan adat kon habisi 5 juta penilian 6 juta salah serohana asa nang dipermalukan pekerjaan Tuhan. Jadi banyak hal yang kita bahas. Ini direncanakan kami bulan 8 ke Sidikalang. Alam KKR di Bioskop Sarma bikin seminar. Bioskop Sarma. Lalu di Sigalingging 1 malam, lalu di GKKI 1 malam di bawah, di Medan 1 malam. Saya mau ceritakan yang benar tidak ikut arus itu seperti apa. Bukan berarti kita menjadi bukan menjadi tidak berbaur, tidak. Nah, kalau di gereja kita apa yang Bapak lakukan? Nah itu, saya akan menikahkan anak-anak jemaat di sini dengan adat gereja. Bagi yang mau, tapi kami memang tidak puas dengan adat gereja saja. Kami mau adat Batak. Silahkan pergi dan saya tidak ikut di sana. Tinggalkan nasi kotak untuk gembalamu di sini cukup bagi saya. Tidak apa-apa. Apa salah? Emang nggak salah, tapi saya nggak usah ikut di situ. Sintuanya bisa dikit, nggak usah sintua juga sama aja itu saya juga. Kan kalian kan mau minta berkat dari Tuhan kan dari hula-hula kan ada hula-hula apa martang yang biasanya begitu. Bagi saya, ya gereja kita bukan anti adat, ingat itu jangan salah tafsir. Silahkan kalau belum masuk dalam pengertian rohmu, jangan diambil mainan dari tangan anak-anak tanpa pengertian. Nangis.
manis dia. Memang bahaya, pisau bahaya. Kalau dia bermain pisau, tapi minta dengan pelan dan katakan, nak, pisau ini bahaya. Tapi kalau dia nggak mau, nanti akan dia tersayat sendiri, baru sadar dan dia lepas sendiri. Toho amang marbudar ne tangakku namanya pisau. Oh itu belajar dari pengalaman. Tapi kalau kita mau mengambil pengalaman orang, mendengar nasihatnya, ikuti saja. Tidak harus jatuh ke dalam lubang baru kita katakan bahwa lubang itu bahaya. Tidak mengikut arus, tidak menjadi orang yang ikut ilah zaman. Ada ilah kita, Yesus. Ikut saja dia. Nanti kita tersingkir dari orang tua? Enggak juga. Siapa bilang tersingkir? Baik-baiklah sama orang tua. Perjuangkan nikahmu, nikah yang benar. Ada orang sudah menikah dengan adat, sudah lunas, cerai. Nah, kita sekalipun tak menghadati, buat yang terbaik buat mertua kita, buat lai kita. Jangan pelit. Bila penting, tadi malam saya bilang sama anak muda, bermimpi kau besok jadi orang sukses. Bawa mertuamu, bawa mamamu tur ke Holy Land, ke Israel. Coba dang menghadati kamu, alibo kamu semua tuamu natu Israel. Terus anak peda menghadati elak kutipat dengan ni ada ina nabud ba. Ay buwan na ti itlail. Aw belang video do dito ti mate. Nah, sibo ay nga ahal lang makatay alis may walas ni Ruano but ceri tandong ide sa nawali. Sibo helaki. Ali ang ngarang menghadati. Mga liper pemar deng bui makatay sugi-sugi. Saya tidak didik ke kita, ada yang peteng-tengon kayak gitu. Malah nggak sopan ngomong, sopan lah ngomong, hormatilah orang tua. Belum bisa membuat hatinya bahagia, belum kata-kata kita. Saya sopan loh sama mertua saya, waktu belum meninggal. Inong, ya makelah. Aku panggil aku inong, Aku marandong helam sa geleng musude na sumangadati. Adan trajalorohan nami binong na mga dati on. Sian profesi ko sebagai padita. Hubarani ho dapat ko ni. Roma inong damang hela. Ulah kamu mamang sungod dia doon na dapat ni partudjem mo. Dah ngapala si panuntut tahu sih. Ini macam mertua saya walaupun dia HKBP. Tapi ini orang Pentakosta peteng-tengon. Oh, wow, udah Pentakosta dia tapi dia paling ngotot. Saya keliru melihat orang. Ini dosa mertua saya itu mitra Parhalado di HKBP Sittanauli Sattar. Saya nggak tambahi, agak gentar saya ngomong. Wah, dinong, sobat daun dok. Dang birohanami mangadati nong. Sudi abakku kakakku mangadati. Adik nami pe opusungku mangadati. Laikku saya ada do mangadati. Abakku sianau mangadati. Adikku mangadati. Sudah itokku sudah mangadati. Olah nau harus mangadati. Hupangi do elek. Hadon dokonon di semua itu akon nain naraku. Halo barani. Tang pola bahaya mang. Dia mana tudus tuh hapersyamuna no pertedem imaulah kamu. Sampai mati saya menjadi hela yang paling dekat dengan mertua. Jujur. Tua udah pasahat sudah. Amang padiangan no. Walau mengirimi pulsa tua, asabu martel bukit cengkecang. Karena inangin itu apa? No jawa 2 piton, sada nong delay muna dah. Ipe sada naik deha muna beruku bagi opat tamu. Nang tua pasahat muna inong daong tua muda ronoku asarukian dah cuma dia ngoluku nganokian tua muna abe. Mak, soalnya mangadet ya. Isa mandokon gak bisa surang. Lah mangadati pihong gojobing ko pangalahom si surang do. Hati kita yang kita perbaiki, hormati mertua kita. Saya memang asal Sinode ke Siantar, selalu mampir ke rumah inang Martangi yang hubungan kapadita di Jalan Penjahitan.
tangiang bahwa nang naruh kuliah tu nangi merdomu zaman perintisan dope habida jolo dang dope songon sonari adong sauti si bagi-bagion naruh kuliah menang tu nangi roh lemo lo ngadong do si benon babinai jangan kita terikut arus, jangan tertelan ilah zaman. Dan yang terakhir, jangan menjadi sama dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Ini makna kebangkitan. Kalau saya khotbah tentang teologi kebangkitan, sudah bangkitnya Yesus. Siapa meragukan kebangkitan? Itu secara histori memang dia bangkit. Tidak perlu saya ceritakan itu. Tapi apa dampaknya pada kita? Kita juga harus bangkit. Apa tanda kebangkitan kita? Tidak ikut arus. Apa yang kedua? Tidak ikut ilah zaman. Dan apa yang ketiga? Tidak menjadi sama seperti dunia. Sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa 4 hal yang harus dibedakan kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Pertama apa? Manakah kehendak Allah? 2. Apa yang baik? 3. Yang berkenan kepada Allah. 4. Yang sempurna. Hikmat Tuhan memenuhi hidup kita. Kalau kita tidak menjadi sama seperti dunia ini, kita baru tahu itu apa kehendak Allah, baru kita tahu ini baik. Baik menurut firman. Banyak yang baik menurut dunia, tapi bertabrakan dengan firman. Jadi baik itu relatif. Bagi seorang perampok yang merampok, bahkan mungkin pergi ke masjid pada waktu siang hari Jumat pas sholat, diambil semua sendal-sendal pejabat yang kaya-kaya. Bagi orang ini jahat itu, penjahat itu, perampok itu. Tapi karena dia pergi ke pinggiran sana, dibaginya kepada anak-anak dan bapak-bapak yang nggak punya sandal, orang-orang miskin. Dia bilang di sana dia orang baik itu relatif. Di sini dia bilang itu jahat, tapi di sana dia bilang baik itu. Kami jadi kenal sendal, ini sendal pejabat-pejabat pula ini. Mereknya mantap-mantap, kami dibagi-bagi sama om itu, om Brewo. Bagus sekali, baik kali om Brewo. Asal datang ditepuk, om Brewo, datang om Brewo. Datang om Brewo, karena dibawa mesti jajan-jajan hasil rampokan. Bagi orang yang dirampok dia jahat, bagi orang yang dibagi-bagi dia baik. Kalau di sini disebut berkenan kepada Allah, tahu apa yang baik menurut firman Tuhan, itu hanya didapat dari orang-orang yang tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan yang terakhir, sampai Tuhan beri kesempatan mampu mengerti apa yang sempurna. Kujamin kalau kita mengikut dan seturut dengan dunia, kita tidak akan tahu itu. Tidak sampai ke level itu. Apalagi di poin kedua tadi, dibutakan oleh ilah zaman sampai buta. Tahu buta, meraba-raba, tabrak sana tabrak sini. Pikirannya dibutakan. Ngeri kalau sampai di poin 2 itu tadi. Dia buta, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Pikirannya telah dibutakan ilah zaman. Game membutakannya, adat membutakannya. Makanya ada orang kumpul-kumpul duit, 5-7 tahun kumpul duit, terkumpul 15 juta. Anaknya SMP. Mulai mahitang orang 10 juta, hepeng 15 juta, terbayar mah ada tak. 5-7 tahun dikumpul duit, dibayarkan dalam 1 hari, habis 15 juta, belum lagi yang lain. Anaknya udah SMP, terlagi SMA kuliah, anaknya nggak bisa kuliah, tapi adat harus dibayar. Buta. Kalau pikiran dicelikkan oleh firman Allah, dia akan tahu, tumago mata deposition tata buenong uang sekolah ni geleng tahun, tailek makalai tay, saya bermainang. Sabar mainong dang bodo pe kami ada nami. Haleluya. Non ngadang mangadati hulik nasun. Tuhan, si gotil monis. Hati-hati loh sama orang tua, jangan pelit. Karena nanti udah mati dia kau nyesal. Berikan kalau memang masih bisa dibagi berkatnya. Hai donon nadi. Olah sahat 10.000, 100.000 pesahat. Main naditan. Pawani kebanggade. Na di dok ni botamu do mangan do gelek di pangaratoan na pola boy mana makirim. Ito tong maksud ni.
Unang di pambagas di. Maka nalaw din tu perjagal si berani. Ito, basta kilo ito. Rone kiriman ni berem sa Batam. Naipabuhay, asay boto do mangad do berem di Batam, mana pula boy makirim. Baik udah kulit-kulit tamu ngapal 100,000 lah kamu. Haleluya. Jadi mau ngapet takos tageleng dang kita orang tua, salah, kalian yang salah di situ. Siapa bilang begitu? Berkati mereka selagi bisa. Unang huli itu keluarga. Berikan aja kalau masih mampu. Bangga dia. Martangiang dunongi ya mola tema Tuhan. Rodo kiriman di anakku sa Batam. Saya tabay pasu-pasu di nasida Tuhan. Saya bulan naro gabe 200. Luar biasa tamang nina tua-tua. Haleluya. Habis itu dia iban. Ibu Ronay datang iban. Igulung-gulung. May pigar ka 100 digulung-gulung siya na bulan nalit. Isi dah terus iban. May na tua-tua. Halelas ni Rohana pete manguliban. Saya pendeta yang tidak melarang saudara. Baik saya malas bilang, oh kalau udah Pentakosta anak kita ada. Jangan unang lem muli geleng itu Pentakosta ada kita dahitan dong. Jangan begitulah. Justru jemaat-jemaat Pentakosta tuh hormati orang tuamu. Yang nggak bisa yang tadi-tadi itu. Nah, ibu betusan, ibu tuson, ibu menulangi tulang, ibu tuson, ngapain kayak gitu. Berkati aja, tulang juga berkati. Mula-mula tuh tahu nang bulus saja bunyi tulangmu jalakon. Tordohono na de burjuro helak ko na di Batam iba. Salewati say mampir to sa oni. Noda nga. Ngay lewat tulang na pili lewat to sa oni. Jangan begitu. Saya ajar baik-baik di sini. Tapi jangan tergerus oleh arus. Jangan dikuasai ilah zaman. Dibutakan ilah zaman dan jangan jadi sama dengan dunia. Inilah menurut saya makna dari kebangkitan Kristus. Jangan ditambah. Kita sudah kokoh dalam Tuhan. Bagi siapa yang mengikuti firman ini, engkau lain jiwamu di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku izinkan dia masuk ke negeri itu. Negeri berlimpah susu dan madu. Berkemakmuran